Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyederhanaan bahasa bebas konteks. Sebelumnya perkenalkan, saya Vini Sylvia, NPM 191705110 dari kelas B Prodi S1 Ilmu Komputer. Tujuan dari penyederhanaan tata bahasa bebas konteks adalah melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contoh yang pertama, S menjadi A, B menjadi A menjadi A. Aturan produksi S menjadi AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Contoh yang kedua bisa dilihat, memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya padahal berujung pada S menjadi A kecil. Produksi D menjadi A juga menyebabkan kerumitan. Cara penyederhanaan itu ada 3, penghilangan produksi useless atau tidak berguna, penghilangan produksi unit, dan penghilangan produksi epsilon. Yang pertama, penghilangan produksi useless. Didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Lalu, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih atau rangkap. Contohnya bisa dilihat, maka simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga bisa dihilangkan. Konsekuensinya, aturan produksi menjadi S menjadi ABD tidak memiliki penurunan. Penyederhanaannya menjadi S menjadi ASA, menjadi BDE, B menjadi BBB, menjadi A. Yang kedua, ada penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu variabel. Misalkan A menjadi B, C menjadi D. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu. Penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Contohnya, S menjadi SB, S menjadi C menjadi D, C menjadi IF, dan D menjadi DD. Dilakukan penggantian berturutan, mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal. Untuk tanda sama dengan lebih dari itu dibaca menjadi C diturunkan menjadi D, menjadi C, menjadi DD, dan seterusnya. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan menjadi sebagai berikut. S menjadi SB, S menjadi DD atau IF, C menjadi DD, C menjadi EF, dan D menjadi DD. Lalu yang ketiga ada penghilangan produksi epsilon. Penghilangan produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk alfa menjadi epsilon, atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon, atau bisa disebut nullable. Prinsip penggantiannya bisa dilihat pada kasus berikut. S menjadi BCAD, A menjadi epsilon. A termasuk nullable serta A menjadi epsilon satu-satunya produksi dari A. Maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks menjadi S menjadi BCD. Tetapi bila kasusnya seperti ini, A nullable, tapi A ke epsilon itu bukan satu-satunya produksi dari A. Maka hasil penyederhanaannya itu penurunan ke epsilonnya itu dihapuskan sehingga menjadi sebagai berikut. Contoh dalam tata bahasa bebas konteks. Di sini ada contoh, ada S, A, B, C, D dengan penurunannya. Variabel yang nullable adalah B, C, dan D. Kemudian dari A ke C, maka variabel A juga nullable. Jadi yang mengandung penurunan produksi epsilon itu termasuk nullable dan bisa dihilangkan. Karena D hanya memiliki penurunan D menjadi epsilon, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. S menjadi AACD menjadi S AAC, D-nya hilang. Lalu untuk A hanya menjadi C, D-nya hilang. Dan yang D menjadi epsilon kita hapus. Selanjutnya kita lihat variabel B dan C memiliki penurunan epsilon. Meskipun bukan satu-satunya penurunan, maka dilakukan penggantian.
A menjadi AB, menjadi A, menjadi AB, AB, dan seterusnya. Untuk yang B menjadi epsilon dan C menjadi epsilon itu kita hapus. Setelah penyederhanaan terbentuk tata bahasa bebas konteksnya sebagai berikut. Itulah tadi pembahasan tentang penyederhanaan tata bahasa bebas konteks dari saya. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.